kamera Ana diambil, kemudian difoto, dikirim WhatsApp, dilaporin ke atasannya. Kalau masker sih masih 1.000 rial ya, tapi kalau sudah kamera, nah itu mungkin bisa Sampai 10.000. Tapi biasanya sih sepengalaman saya, mungkin Ustadz Sofiq juga karena beliau juga aktif berbagi informasi seputar Masjidil Haram. Sepengetahuan saya, karena saya juga sering aktif berbagi informasi dari kemarin juga, biasanya sih polisi itu ketika memberikan sanksi kepada jamaah, biasanya kalau mereka itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan sahabat semua sehat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Dan di video kali ini alhamdulillah sahabat salam berada di kediamannya salah satu warga Arab Saudi. Warga apa? Masih belum kayaknya. Oh, ya, masih belum. Apa udah memang jadi warga Saudi? ya. Hampir. Yaitu Bapak Bahrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahrawi. Oh iya, dan tidak lupa juga sama beliau itu Ustadz Syafiawi. Alhamdulillah malam hari ini bisa ditemani oleh beliau. Dan di video kali ini insya Allah sahabat salam mau ngobrol-ngobrol santai bersama beliau, karena kemarin sih sahabat salam dapat kabar dari beliau bahwasanya beliau dapat musibah di Masjidil Haram. Oleh karena itu sahabat salam penasaran musibah apa sih, dan mungkin menjadi ilmu ataupun menjadi pengalaman untuk para sahabat-sahabat nanti yang mau masuk ke Masjidil Haram. Iya. Ini Nah, sebelum nanya, ya. ini pertama ngasih tahu ke anak akhi, bukan ngasih tahu kena musibah, Hmm. dapat hadiah katanya. Oh, udah dapat hadiah. Awalnya kan ngasih tahu, Hmm. ini anak mau ke Masjidil Haram. Iya. Taunya gimana? Anak mau ke tempat antum. Iya nih, tapi kita masih dapat hadiah katanya. Dari Wallah, Masjidil Haram gitu. Kita dapat hadiah dari siapa gitu kan? Pantesan semangat juga sampai yang kesini ya. Iya. Akhirnya pas anak tanya siapa, jadi kepo kan? Iya, Anak kepo, kan Bang. pengen juga dapat hadiah. Siapa sih yang enggak? Iya. Nggak taunya hadiahnya dari polisi. Ini sebelumnya apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus kalau boleh tahu nih apa kegiatannya sehari-hari? Iya, sekarang lagi fokus di restoran aja dulu. Karena mulai hari ini alhamdulillah sahabat semua restoran kita udah bisa makan di tempat. Jadi orang yang mau makan bisa hadir dan bisa duduk di tempat. Alhamdulillah sekarang sudah dibuka. Sudah dibuka Ya. mulai hari ini. Ya mudah-mudahan terus dibuka ya, Amin, agar amin, supaya amin. aktivitas kembali normal, tentunya perekonomian Arab Saudi mudah-mudahan terus berlanjut. Amin. Ya. Ya minimal buat modal konten. Bener. Ternyata YouTube itu butuh modal juga. Iya pasti. Anak kira nggak butuh modal. Karena beliau juga punya channel Bahrawi Iya, Channel ya. Bahrawi Jadi Channel. untuk para Iya. sahabat yang kepo ingin tahu juga mampir, jangan lupa di channelnya Bahrawi Bahrawi Channel. Channel. Untuk Ustadz Sofi sendiri ini kegiatannya apa? Anak ya biasa bagi-bagi sembako. Selain dari itu ya. Ya, tapi bagi-baginya bukan dari anak pribadi, tetap masih menjalankan amanah. Anak hanya jadi pelantara saja Pelantara, sih. ya. Iya. Ya kayak gitu aja. Udah berapa lama kalau boleh tahu Ustadz Anak sih mulai dari yang dapat amanah itu? masuk 2021 ini, 2021, dari ya. pas dari tanggal 1 Januari, di situ udah jalan Udah sampai. dibebani amanah gitu ya. Iya. Masya Allah luar biasa ya, mudah-mudahan berkah dan juga mudah-mudahan Amin. channel beliau juga tambah berkembang tentunya. Amin. Dan kalau boleh tahu selain dari itu apa aktivitasnya Ustaz Sofi? Ya apa ya? Mungkin ya kita dokumentasikan pelaksanaan pembagian sembako itu Iya. aja. Udah nggak ada aktivitas lain. Ya bisa dikatakan semua yang Ana laksanakan, karena yang amanah itu banyak. Ada beberapa termasuk amanah memberikan sembako, amanah mengerjakan badal umroh, Iya. itu amanah juga. Iya. Kemudian memberi kepada petugas di Masjidil Haram, amanah memberi makanan kepada petugas kebersihan di pinggir jalan kota suci Mekah, termasuk ya kembali ke sembako. Cuman di sembako ini juga ada beberapa bagian, ada khusus mutawif, ada untuk para TKI, ada yang memang amanah secara khusus. Kadang kita bikin video, ada orang yang memang memprihatinkan, itu ada donatur yang langsung ngasih, dan bahkan ada dari keluarga raja di Malaysia itu menjamin untuk 50 mutawif. Masya Allah. Untuk 50 mutawif. Kemudian ada orang yang memprihatinkan langsung ditransfer dengan uang kita 4 juta rupiah.
Subhanallah ya. Ya itu aja Respect aktivitas. banget ya. Ya alhamdulillah. Tadi perasaan kayaknya sudah mau senang ya dapat hadiah dari sini. Iya. Nih kembali kepada obrolan yang barusan nih. Jadi sahabat salam juga penasaran karena dapat kabar dari Ustadz Sofi juga terkait dengan musibah yang dialami oleh beliau, dan saya juga karena sering ke Masjidil Haram tentunya mudah-mudahan juga video ini bisa bermanfaat untuk semua teman-teman yang mau ke Masjidil Haram. Amin. Kalau boleh tahu di mana kronologinya Bapak ini Jadi- sampai katanya sih ditangkap polisi. Kronologinya itu pertama kita udah booking dari kemarin ya, tadi malam kita dari Jeddah booking untuk sholat ke Masjidil Haram, sholat asar hari ini. Betul, ha? Sholat asar hari ini kita alhamdulillah sudah melaksanakan sholat asar bersama Izumaki. Iya. Berdua kita sambil video ya, biasalah ini ngasih kabar bahwa Betul ya. inilah kondisi Masjidil Haram saat ini, inilah kondisi yang terkini gitu. Ternyata memang kalau sensitif banget video di lantai 1 itu yang kita masuk dari King Abdul Aziz naik ke atas setelah sholat, kita selfie bahwa closing video akan di situ gitu, kita sambil mendoakan Para subscriber ya. teman-teman jamaah-jamaah yang sudah lama mungkin sudah merindukan Masjidil Haram dengan sangat gitu ya, kita sampaikan, kita salurkan, Ingin berbagi kabar ingin berbagi bahagia juga kabar ya. bahagia juga. Ternyata hadiahnya tadi ya alhamdulillah KTP kita diambil ya. ya, difoto di ini ya, nggak tahu kita ke depan tinggal gimana kalau misalnya mungkin ya Bersalah kemungkinan bersalah. dalam SMS nanti apa sih salahnya, nah misalnya apakah karena video itu atau karena mungkin Apa mungkin karena masker masker pakai normal? Normal. Kan kadang kan ke bawah sedikit. enggak, kita pakai masker. Ya, karena biasanya sudah dari setiap jalan Ustaz, setahu saya nih, biasanya dari petugas juga diinstruksikan kalau masker kita turun, biasanya selain dari petugas polisi, biasanya petugas-petugas yang diharam biasanya dikasih tahu, suruh katasin gitu. Biasanya seperti itu. Tapi antum nggak merasa dengan hal itu enggak ya? Enggak. Kalau masker kita sudah tutup. Kalau Oh, masker iya, iya. sih masih 1.000 rial ya, tapi kalau sudah kamera, nah itu mungkin bisa Sampai 10.000 itu. 10.000, 5.000 itu. 10.000 5.000 ya. Terus kalau menurut antum sendiri apa kira-kira Iya, kesalahannya? kira-kira apa sih? Kesalahan karena video itu mungkin. Pengambilan video. Iya. Atau mungkin kameranya mati. Enggak. Tapi kan ini video apa salahnya kalau menggunakan kamera handphone, HP kan nggak masalah, kecuali mungkin menggunakan kamera secara khusus. Handphone ini, handphone. Ini. Pakai handphone Iya. ya. Tapi biasanya sih sepengalaman saya, mungkin Ustadz Sofi juga karena beliau juga aktif berbagi informasi seputar Masjidil Haram. Sepengetahuan saya karena saya juga sering aktif berbagi informasi dari kemarin juga, biasanya sih polisi itu ketika apa ya memberikan sanksi kepada jamaah, biasanya kalau mereka itu bikin video ataupun mengambil gambar tidak stand di garis yang sudah ditentukan oleh petugas. Ya, Misalnya ini dekat pagar gitu. Iya, kalau di situ biasanya memang sangat dilarang sekali, Ya. setahu saya. Karena setiap jemaah ketika masuk ke Masjidil Haram biasanya harus menduduki tempat yang sudah ditentukan, harus social distancing. Karena kalau misalnya dekat ke pagar itu biasanya berdesak-desakan gitu. Biasanya seperti itu. Kalau di tempat yang sudah ditentukan oleh petugas biasanya sih tidak pernah saya melihat bagian jamaah itu diambil, tidak pernah. Tapi kalau misalnya ke depan ke pagar itu biasanya pasti diambil gitu, ditanya ini format. Ya, kita di Biasanya pinggir di pembatas itu di situ. di garis itu ya, Ya, pagar di itu. ya. pagar itu. Jadi sebenarnya kalau mungkin anak kesalahan di kita tadi itu bahwa video itu 2 kali. Yang pertama bikin video sendiri. Nah, yang kedua yang kena itu bikin closingnya video Izumaki. Berdua. Dua-dua tapi make Satu kamera. satu kamera. Handphone kita yang dipakai. sama Tapi di sana ada orang lain nggak? Apa cuma antum berdua itu? Ya, atau ada petugas di yang, belakangnya. yang duduk semua banyak. Enggak, yang ikut mungkin ngambil gambar ke view Ka'bah. Karena antum Oh nggak ada, kita hanya berdua. Oh. Kita hanya, yang lain tadinya udah diusir-usir nih. Iya, biasanya pasti Ya. diusir gitu. Sebelumnya sudah diusir memang. Nah, itu biasanya kayak gitu. Dikira itu sama petugas itu apa namanya? Nggak mau dengerin gitu Iya. biasanya gitu. Enggak di situ tadinya, di sana. Di sebelahnya Di ya. sebelahnya. Menyamperin Izumaki supaya kita udah yuk kita cabut, udah selesai karena ini ada Akhi Muhammad Sofiawi katanya mau datang ke rumah, ayo harus kita sambut, namanya tamu harus kita sambut. Maksudnya
yang harus kita siapin apa, walaupun hanya minuman kan. Wih, tapi persediaannya ya. biasa. Intinya begitu. Jadi setiap tamu tuh harus kita hormati, harus kita ini, Alhamdulillah ya. harus kita Gimana nih layani. tuh? Iya betul, terima kasih atas sambutannya yang sangat luar biasa. Terus saya mau nanya sama beliau nih, karena sahabat beliau juga salah satu YouTuber yang aktif berbagi selain dari membantu para TKW ataupun motowib, dan beliau juga sering banget berbagi informasi seputar keadaan Masjidil Haram. Terlebih lagi karena beliau sering umroh, pastinya sering bawa kamera. Bagaimana sih untuk Ustadz Sofi sendiri tanggapannya tentang musibah yang dialami oleh Bahrawi Channel ini? Karena juga ya mungkin benar tadi alasannya sahabat salam mengenai harus menjaga jarak. Iya. Karena kalau membawa kamera mungkin bisa jadi memang karena kameranya ya, kamera khusus bukan ya kamera khusus bukan HP. Kayak GoPro, Nah, kayak Canon gitu ya. Nah, kalau HP Ana selama di Masjidil Haram alhamdulillah tidak pernah ada teguran sampai ke situ gitu. Tapi kalau GoPro pernah Ana bawa 2 kali sampai dilaporin di telepon ke atasannya. Tapi alhamdulillah kita tidak sampai diproses panjang, kita bisa selesai di situ juga, dan saya memang minta maaf, dan isi di video itu Oh, ya, pernah juga mengalami musibah ini, Mas? kamera Anda diambil kemudian difoto, dikirim WhatsApp, dilaporin ke atasannya. Tapi alhamdulillah ya tidak diperpanjang karena saya tunjukin ini saya nggak ngambil video apa-apa. Iya. Nah, ini saya mengambil video saya pribadi. Mungkin karena alasan itu sehingga dikembalikan lagi. Itu yang pertama. Kemudian pernah juga saya bersama teman-teman YouTuber yang lain selesai sholat kita ngevlog. Selesai suasana dari Masjidil Haram seperti apa, kita mengabarkan. Nggak taunya pas lagi ngevlog gini, tahu-tahu HP saya di ini kamera, waktu itu bawa kamera kan diambil. Nah beruntungnya saya itu diambil, orangnya tidak. Bisa jadi kan dibawa. Iya, biasanya Ada, dibawa. bukan hanya kameranya, Sama orangnya. Nah itu enggak. Jadi anak kameranya disuruh taruh, kemudian anak disuruh keluar. Untungnya anak di situ. Karena sangat rawan banget ya untuk di Masjidil Haram. Tapi itu bagus itu petugasnya itu. Betul ya. Artinya Anda disuruh keluar. Oh enggak, saya mau ke situ. Ya udah lewat di jalan sini. Kalau dia ngotot misalkan mau mempersalahkan anak, itu sebenarnya bisa jadi kan disalahkan. Iya. Itu bisa Tapi jadi mungkin lebih karena panjang. beliau baik ya, polisi petugasnya ya. Hanya diingatkan di lewat luar saja. Iya. Nah akhirnya anak taruh di sini di tas, dan anak pakai HP enggak normal. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan menjadi pengalaman ataupun menjadi pembelajaran untuk sahabat-sahabat Amin. semua nih tentunya yang sering ke Haram ataupun ingin mau berbagi informasi seputar Haram. Tentunya untuk para sahabat-sahabat semua lebih ekstra hati-hati, benar nggak Bapak? Iya, betul Lebih sekali. waspada untuk selalu menjaga, lebih safety membawa kamera ataupun hal-hal dan sebagainya. Karena kenapa? Kalau kita sudah mempunyai masalah dengan pihak pemerintah Arab Saudi, kayaknya akan tambah rumit gitu ya. Oleh karena itu untuk sahabat-sahabat semua yang mau melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram ataupun umroh, kalaupun sampai mau mendokumentasikan, lakukan dengan secara diam-diam, jangan terlalu nge-publik ya. Dan juga sebagaimana tadi antum sampaikan tadi, kemungkinan Iya. ya antum pertegas lagi karena tidak menjaga jarak tadi. Iya, social itu. distancing. Social distancing, Karena kita betul. memang nempel berdua kan. Oh gitu ya. Betul. Itunya juga mungkin adalah kesalahan dari Bapak Iya, Bahrawi iya. ya. Beliau juga kayaknya menyadari hal itu Iya, ya. kita Dan memang bertanggung harus- jawab juga, Iya. dimana tadi beliau sampai mengeluarkan igamanya. Anak keluarin nggak apa-apa. Sampai diambil ya ikomahnya, dia di fotokopi, dia apa di foto ya. Iya, di foto, diambil nomornya. 40 juta loh kalau 10.000 sahabat, Masya Allah ya, luar biasa ya. Apa yang mau disampaikan untuk sahabat-sahabat nih terkait dengan hal itu? Karena sebagian mungkin sekarang sudah ada kelonggaran untuk masuk ke Masjidil Haram. Mungkin orang sudah kangen, ya Allah ini sudah bisa masuk, ingin membagikan kepada keluarga yang ada di Indonesia. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman. Ya, kalau membawa kamera HP insya Allah aman. Tapi kalau membawa kamera memang seutuhnya kamera gitu, itu ya lebih baik jangan. Jadi intinya adalah ya tadi kita sudah ngobrol. Intinya mungkin permasalahannya antum ini sampai diambil identitasnya, KTP-nya yang di sini ya. Ya itu tadi karena menjaga jarak. Jadi hal itu harus benar-benar dijaga saat ke Masjidil Haram. Ya udah jangan
terlalu Iya, berdekatan. berdekatan. Harus menjaga jarak. Apalagi sudah ada peraturan yang diterapkan oleh pihak kepolisian terkait dengan ketika kita masuk ke Masjidil Haram harus langsung duduk atau menempati tempat yang sudah ditekan. Yang Kayak sudah disiapkan kayak ada gambar kaki gitu. iya, di gambar situ kaki. itu. Kalau Betul. setahu saya kalau sudah stand di situ walaupun bikin video 1 jam, karena pengalaman saya beliau walaupun lewat di depan saya nggak pernah ngambil. Yang Ya, penting ya. kita stand di tempat kaki Ya, itu. tempat kaki. Tetapi kalau kita berkeliaran ke depan itu biasanya petugas itu pertama pasti suruh keluar gitu. Tapi kalau misalnya masih kokoh gitu, maksudnya masih agak nggak mau dengerin, biasanya pasti ditarik gitu. Karena saya juga mengalami hal itu, tapi saya lari waktu itu. Karena saya pertama betul apa yang disampaikan Ustadz Syafi barusan. Kesalahan dari apa? Kan biasanya memang yang awal-awal saya juga sudah menggunakan sejadah, pakai masker secara benar dan hal-hal semuanya sudah lakukan gitu kok. Iqomah saya diminta gitu. Perasaan kita sudah memenuhi syarat lah Iya, gitu. dan ternyata setelah saya keluar, saya nggak mau keluar, nanya sama petugas, kenapa kamu lari? Katanya, saya penasaran kenapa saya itu ditanyain oleh petugas diminta iqomah. Ya, itu biasanya kalau kamu ke depan itu tidak menepati tempat yang sudah ditentukan, biasanya pasti sama petugas kepolisian yang berjaga di sekeliling itu pasti diminta iqomahnya gitu. Dan untuk Bapak Bahrawi sendiri, ini apa yang mau disampaikan untuk teman-teman yang sedang menonton, dan mudah-mudahan ini juga menjadi ilmu dan pengalaman pembelajaran untuk sahabat-sahabat yang mungkin akan datang ke Masjidil Haram. Jadi yang pertama Masjidil Haram itu memang harus diikuti protokol kesehatan apapun yang sudah disiapkan oleh petugas-petugas harus diikuti. Betul. Jangan melanggar itu karena memang kalau ada tanda kaki yang ada di setiap lantai itu sebenarnya kita memang harus menduduki itu dan sampai selesai sholat, sampai kita berzikir, sampai pun kita mau mendokumentasi masalah video ataupun foto, jadi tidak boleh bergerak di situ. Betul. Kalau mau ke depan ke batas itu berarti hanya sekedar saja 1 Iya. menit atau minimal 2 menit. Dan harus melihat polisi petugas. Kalau polisi itu sudah sebenarnya kita dilihat yang pertama waktu awalnya nyoba sendiri dibiarin sama dia. Oke, dibiarin. Setelah pindah ke tempat lain karena emang agak agak kesel mungkin. Iya, kesel Karena lah. bikin video lagi di situ. Gitu. Ya, bikin closing di situ. Ternyata disamperin. Ini Anda sudah membuat video di sana. Kenapa membuat video di sini lagi gitu? Apalagi berdua nempel gitu. Iya. Jadi nggak menjaga jarak. Jadi teman-teman semua memang harus ekstra hati-hati di masa pandemi COVID ini. Betul. Memang bukan hanya di Arab Saudi saja, dimanapun, dan bukan di Masjidil Haram saja, Betul. di mall, di restoran, di tempat-tempat belanja, semua memang agak ketat sekarang karena memang demi keselamatan dan kesehatan kita semua. Betul, sebenarnya iya. bukan hanya itu. Berarti Jadi pemerintah Arab Saudi melakukan tindakan seperti itu demi keselamatan dan agar supaya penyebaran COVID tidak terlalu terus ya menyebar. terputus Iya, rantai itu. terputus rantai. Karena di sini kan dari 100 naik ke 300 paniknya minta ampun sampai di lockdown semua, di PSBB semuanya kan. Nah, kebayang aja kalau di negara-negara lain yang memang kasus COVID-nya yang lebih tinggi lagi. Mungkin Jadi itu penerapan itu berarti sangat baik sekali ya, Iya, iya. menjaga keamanan dan sangat keselamatan baik kita sekali. gitu. Jadi memang kita yang salah itu. Iya. Kalau menurut saya sih anak yang salah emang. Dan Iya. subhanallah baru nggak kepikiran gitu bakal gimana. Sampai gimana. diambil Iya, KTP diambil ya. gitu ya sampai di foto. Tapi Jadi buat kita juga menjadi pengalaman ya Ustadz agar Iya. supaya kita semua lebih ekstra hati-hati, lebih waspada. Iya, lebih waspada dan ekstra hati-hati karena kita sebagai vlogger tentunya kita ingin berbagi informasi-informasi wabil khusus tentang Masjidil Haram. Tapi dengan keadaan pengalaman seperti itu, sebetulnya sih bukan masalah, bukan dari Bahrawi Channel saja yang mengalami hal itu. Beliau juga sudah, saya juga sudah, dan vlogger-vlogger yang lain sudah pernah mengalami hal Mungkin itu. sudah melalui yang namanya Iya, peringatan. tapi beliau kayaknya agak yang paling parah nih sampai di diambil. fotokopi. Iya. Iya, sampai ini nih tentunya itu ya mudah-mudahan ini menjadi pertama yang terakhir dan juga. mudah-mudahan Iya. jangan datang SMS. Iya. Sayang soalnya. Iya. Daripada ini kan mending disumbang ke tempat lain gitu. Betul banget, Iya. ya. Masya Allah, tabarakallah kalau sampai nanti benar-benar ditindak ya ataupun misalnya didenda, ya itulah konsekuensi namanya juga orang salah ya. Ya memang seharusnya Harus begitu diterima, ya. ya. Diterima, Tapi ya ya. Tidak. semoga tidak sampai Amin, ada. amin, Amin, sama. amin, Kita sih amin. berdoa. Karena ada juga teman yang Iya. ini
dulu di awal-awal nggak boleh masker itu ke bawah sedikit, itu ada yang sampai di Iya, foto. betul. Sampai di foto, tapi alhamdulillah sampai saat ini beliau nggak ada ini. Ya. Hanya peringatan ya. Kemungkinan hanya peringatan. Saya berharap sih mudah-mudahan Peringatan melalui antum agar ana sama-sama ya, alami semua, dan alami. semua bukan antum saja, semua vlogger di seluruh Arab Saudi yang biasa datang ke Masjidil Haram Iya. harus ekstra hati-hati. Amin amin, Mungkin itu mudah-mudahan pesan dari kita. ini dari yang dialami oleh Bapak Bahrawi sendiri ini menjadi terakhir untuk semua para vlogger. Amin, Ya, amin. termasuk dari kami Ustadz Sofi, sahabat salam, dan juga ada vlogger-vlogger yang ada di belakang kamera ini nanti saya kenalin untuk para sahabat. Dan sebelum saya tutup nih, kebetulan ketemu sama beliau, ngobrol-ngobrol sama Ustadz Sofi, minta doanya dari beliau mewakili dari teman-teman semua vlogger dari Arab Saudi. Baik, saya dari Kota Suci Mekah mendoakan semuanya. Bisa kesini dulu dong, subscribernya. vlogger-vlogger ayo Sahabat kesini. salam, semoga Sini. dilancarkan segala urusannya, dilancarkan bisnisnya, dilancarkan segala hajat keinginannya, Allah kabulkan doa-doanya, sehat, panjang umur, dijauhkan dari musibah, dari wabah COVID-19, Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Dan semoga semuanya bisa hadir ke Kota Suci Mekah Madinah melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan dijawab oleh Allah. Amin. Dan kita semua mudah-mudahan yang menonton, wabil khusus subscriber dari kami semua disegerakan oleh Allah bisa segera menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Dan perlu diketahui kami bersama vlogger ada Husman bin Affan, ada sahabat salam, ada Muhammad Sofi Awi dan juga ada Izumaki, dan Bahrawi tentunya ada Channel, Bahrawi Channel dan Sultan Extra. Sultan Extra. Pokoknya untuk para sahabat semua jangan lupa support kami semua agar kami tambah semangat berbagi informasi-informasi seputar Arab Saudi. Bisa dilihat nanti di deskripsi. Kami dari kediamannya Bapak Bahrawi Channel kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.